Selamat pagi teman-teman semua, lady semua. Hari ini kita akan membahas dua materi yang deket banget sama wanita, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, di buku sudah kita pelajari, tapi saat ini kita mau tanya sih sama narasumber kita. Untuk Ci Indah, menurut Ci Indah, apa sih kelemah lembutan itu? Nanti kita tanya lagi ke Ciliana. Ciliana, menurut Ciliana, penguasaan diri itu apa? Ya, coba kita dengarkan dari kedua narasumber kita. Kalau dari saya, sebetulnya kelemah lembutan itu buah roh. Sebetulnya rangkaian dari semua buah roh itu ini yang ke-9 ya. Yang ke-8 sama ke-9 kan. Kelemah lembutan ini salah satu yang diimpikan oleh banyak, terutama wanita dan semua orang ya. Kayaknya kok susah sekali gitu kan dapat kelemah lembutan. Tapi sebetulnya kelemah lembutan sendiri itu apa? Sesuatu yang lemah gitu, lembut gitu, sampai nggak bisa dirasakan. Cek. Oke. Tapi sebetulnya lemah lembut itu suaranya sekarang jadi keras ya. Kalau tadi lemah lembut sampai nggak kedengeran. Ternyata harus ada alat bantunya begitu untuk bisa jadi kedengaran gitu ya. Tapi lemah lembut itu sendiri sebetulnya meskipun dari kata lemah, tapi sebetulnya nggak lemah loh. Bagaimana kelemah lembutan itu kalau di Alkitab itu belum hilang lagi, lembut lagi. Lemah lembut. Oh, sekarang lemah lembut. Lemah lembut itu sendiri sebetulnya adalah satu kekuatan. Orang enggak bisa lemah lembut kalau enggak kuat, benar enggak? Dan kita sebagai ibu-ibu itu sebetulnya seperti dempernya di keluarga. Kalau keluarga sudah mau pecah, kapal pecah gitu, bagaimana kita menghadirkan diri dengan kelembutan kita untuk menjaga supaya keluarga itu juga jadi bisa baik, benar enggak? Dengan kelemah lembutan kita bisa terima anak-anak kita yang pulang dari sekolah dan marah-marah, bete. Kalau lihat kita jadi lega, iya kan? Atau teman-teman kita, mungkin juga yang ada di sini. Bagaimana kita ini, kalau doain orang kan nggak mungkin gitu kan? Kalau doain orang kan pasti lemah lembut gini ya. Sebetulnya itu ada di dalam diri kita semua. Ya, nanti kita akan kupas lagi lebih jauh mengenai itu. Oke, terima kasih. Berarti kita semua punya ya, Ci, ya, kelemah lembutan ya, Ci ya. Oke, kalau menurut Ciliana yang mengenai penguasaan diri gimana ya, Ciliana? Ya, penguasaan diri adalah sesuatu yang kita harus kendalikan ya. Arti sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa mendisiplin diri, menguasai dalam setiap hal. Artinya kita bisa ngerem dalam keadaan apapun juga. Mungkin sebagian besar ini merupakan problem ya bagi wanita, baik itu wanita muda, bahkan dari sejak bayi. Itu harus bisa bagaimana kita mengendalikan ya. Jadi merupakan problem yang kita tahu bagi banyak orang. Baik anak-anak, remaja, ibu-ibu maupun kaum pria. Ya itu dari saya. Iya itu. Oke, untuk karakter, tradisi, lingkungan itu bisa membentuk seseorang dengan otomatis tanpa seseorang itu perlu mengetahui kebenaran terlebih dahulu gitu ya. Misalnya nih ada orang dari Solo, dari Jawa Tengah, itu kan dengan otomatis nature-nya dia adalah orang-orang yang dengan karakter lembut, halus, kalem. Nah, apakah dengan tipe seperti itu tuh mereka otomatis mempunyai roh lemah lembut? Karena kalau sebenarnya saya banyak melihat orang-orang yang kelihatannya itu lembut, kalem, tapi ternyata mereka itu punya hati yang keras dan juga kadang itu menusuk dari belakang. Nah, itu kenyataan, itu pengalaman hidup ya, bukan menyindir. Dan sebaliknya juga kadang orang terlahir dengan karakter yang kasar,
yang tomboy kadang ya, terus berkata-kata itu straightforward, to the point. Itu bagaimana mereka bisa memiliki roh lemah lembut dan juga penguasaan diri. Oke, mungkin dengan Jain ya. Yang dimaksud di sini memang kita lahir, kadang-kadang Tuhan juga bilang punya bawaannya sendiri ya, punya jalannya sendiri. Tapi yang kita maksudkan di sini kan buah roh. Kita lihat dulu asalnya sendiri dari mana. Ya kan? Buah roh ini hanya bisa didapat kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. That's the first one. Ya, sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dikatakan kita tidak lahir baru. Ada istilah lahir baru, tahu ya? Ya, pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, itulah Tuhan memberikan benih karakternya Dia sendiri di dalam hidup kita. Hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. It's not about us, it's about Dia. Dan semua orang yang menerima karunia itu pasti bisa. Bagaimanapun dulunya, bagaimanapun bisa. Kalau saya kasih contoh Rasul Paulus. Ya, sekeras-kerasnya orang yang kayak Rasul Paulus sampai bunuh orang, but waktu dia menerima Tuhan di dalam hatinya, dia mengenal Tuhan, berubah kan? Nah sekarang tinggal kitanya mau berubah enggak? Kalau kita mau yakin ini aku wes tak bisa dirubah, ya sudah. Tapi Tuhan bilang kalau kamu berjalan bersama-sama dengan aku dan berjalan di dalam roh, ini buah roh ini akan muncul secara otomatis kok. Buah roh ini akan timbul secara otomatis. Dan itu yang Tuhan inginkan supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, bukan supaya kelihatan kita baik, supaya kita kelihatan seperti orang Solo, bukan seperti kelihatan kita orangnya halus gitu, ya kan? Tapi satu, supaya Tuhan dipermuliakan dan orang yang melihat kita bisa melihat Kristus di dalam kita. Menurut Celiana gimana? Kalau menurut Celiana gimana? Kalau ya sangat luar biasa apa yang disampaikan Ibu Indayani. Dan memang ya dalam penguasaan diri pun itu merupakan satu proses yang terus-menerus kita mau untuk dilatih. Ya kan, kalau Tuhan sudah memberikan bahwa ada 9 buah roh dan salah satunya adalah penguasaan diri. Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan juga akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukannya, betul? Nah, ketika kita lahir baru, 2 Korintus 5 ayat 17, seperti yang dikatakan tadi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Ada benih-benih yang timbul ketika kita lahir baru, dan itulah yang terus kita kembangkan sampai kita mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kita akan jatuh suatu saat ya, dalam emosi kita meledak-meledak, tidak bisa ngerem, ngomong kebuanteren ya misalnya ya, termasuk saya. Nah, tapi bagaimana kita mau untuk terus dilatih. Dan kemarin kami berbincang-bincang dan saya sangat meyakini bahwa tidak bisa orang itu ngomong aku ini ya wis gini gitu ya. Kalau mau bersahabat dengan aku ya terimaan aku kayak gini. Ya, kita harus mawas diri juga untuk kita mau berubah gitu ya. Tidak bisa kan orang lain harus memahami kita dan kita tidak bisa memahami orang lain. Jadi di dalam satu persahabatan atau dalam satu pernikahan ya masing-masing harus mau menundukkan diri untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Dan itu harus terus-menerus kita belajar sampai betul-betul kita mencapai tujuan Allah atas kehidupan kita. Ya. Oke, terima kasih C. Tadi C In sampaikan bahwa itu benih yang ditanam oleh Tuhan ya. Lalu
bagaimana benih itu bisa ditumbuhkan. Kalau sudah ada benih, kan harus ditumbuhkan ya. Bagaimana ya, Cein, menurut Cein, benih itu bisa ditumbuhkan dalam kehidupan kita, penerapannya sehari-hari itu gimana ya, Cein? Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Satu ya, baca Alkitab. Karena itu benih itu bisa tumbuh kalau dia dikasih pupuk kan. Kalau kita makan makanan yang bergizi jadi besar kan. Nah, makanan bergizi apa yang untuk roh kita yang paling tepat? Ya sudah, Alkitab itu tidak ada yang lain, ya kan? Pada waktu kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nanti dikoreksi kok, seperti yang kemarin-kemarin. Kalau ada batu udah dicungkili sama Tuhan, benar nggak? Ya toh, pada waktu kita mau gitu, Tuhan bilang stop, gitu kan? Ya toh, akan ada suara hati yang Tuhan juga taruh di dalam kita. Itu adalah penyertaan Roh Kudus. Yang dia bisa berbicara sewaktu-waktu pada waktu dibutuhkan. Nah, kalau di sekolah minggu, karena saya dari sekolah minggu, biasanya itu diajari lampu merah, hijau, kuning, betul? Ya kan? Pada waktu kita mau melakukan dosa, pada waktu kita mau melakukan kesalahan, itu ada di dalam sini ini ada yang ting ting ting, atau di dalam sini pun ada. Benar nggak? Pernahkah kita merasakan itu? Ya kan? Kalau kita stop, berhenti, ya sudah. Tapi ada waktunya enggak, kita terobos saja. Ya kan? Lama-lama lampu itu akan sudah enggak efektif lagi sama kita. Sama aja kalau kita di lampu gitu, waktu kita nyetir, siapa yang suka ngebut? Nah, sudah kuning. Kalau hijau kan enggak apa-apa, kuning. Gas. Oh, merah. Oh, sudah terlanjur. Gitu ya. Lama-lama itu akan jadi sesuatu yang biasa buat kita melakukan itu. Ya. Dan itu ada bahayanya loh. Suatu saat bisa terjadi. Kalau saya nyetir sama mama bilang kuning. Ada remnya. Nah, itulah suara Roh Kudus. Saya akan bilang, "Oke, Ma, ya Ma." Ya, ada mama. Saya akan pelan-pelan dan berhenti di tempat yang tepat. Oke? Nah, seperti itulah sebetulnya yang dilakukan ya. Tuhan tuh nggak akan biarkan kok. Pasti dia akan koreksi, pasti dia akan bantu ya. Oke? Menurut Ciliana, untuk penguasaan diri bagaimana Ci? Untuk penerapannya? Aku gak simak. Oke. Diulangi. Ya, untuk penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, penguasaan diri, area mana yang kira-kira menurut Ciliana itu yang paling godo istilahnya ya, godo Ciliana, dan gimana Ciliana itu ngetriknya, itu gimana? Tentu orang yang paling dekat dengan kita ya, betul gak? Siapa yang dekat dengan kita? Nah, paling banter Dewi. Biasa digoda suami dia. Sama. Saya pun merasa bahwa dia yang memproses kita ya. Tak ceritai satu hal. Beberapa waktu yang lalu, suami saya itu suka berkebun. Jadi dia suka mudek-mudek taman. Suatu saat dia ngomong ke saya, "Ini mau tak pindah." Dia bilang gitu. Ini itu kan banyak pot ya. Saya itu enggak ngerti yang mana yang dimaksud. Saya tanya, "Yang mana?" "Yang ini." "Yang ini itu yang mana?" Aku bilang, "Sebuto namanya." "Aku enggak tahu namanya." Wis mak drek gitu kan. Nah, otomatis aku dengar suara yang banter, makwet juga kan. Nah, itulah. Ya. Makwet, ngerti makwet ya? Enggak ada remnya. Nah, seringkali ya kita seperti itu ya. Ya, saya sudah mungkin banyak hal ya. Kalian sangat muda seperti anakku lah. Ya, masih pendengaran masih baik, mata masih baik, ya kan? Semuanya masih baik. Tapi nanti kalau ngunduri tuwo, ya orang Jawa bilang ngunduri tuwo, itu mungkin sudah tidak mendengar dengan baik gitu ya. Suka lupa naruh kacamata di mana. Nah, ini kan konflik kan? Ya toh, kacamataku di mana? Loh, kamu tadi naruh di mana? Sudah ngeyel, ya kan? Nah,
Itu bagi saya yang paling paling susah nih dikendalikan ketika saya ya seperti itulah. Hal-hal kecil sampai saya mikir. Terus kita kan berantem gara-gara pot itu tadi ya kan sampai malam. Terus dia pergi kerja, saya pergi juga. Terus di mobil tuh aku mikir, tadi ini masalah apa sih kok bisa bentak-bentakan? Loh enggak ada masalah kan sebetulnya. Hanya ngomong yang sedikit. Masalah pendengaran ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itulah yang harus kita hati-hati ya. Dan dalam situasi-situasi yang seperti apa ya, yang kita itu harus hati-hati. Kalau saya pelajari dalam situasi ketika kita lapar, ya itu makwetnya gampang. Betul? Nah, kalau kita terburu-buru, ya kan? Nah, sudah waktu nih mau kerja ini, cepet ngomongnya juga buanter, ya toh? Dan aku juga sepaneng kalau sudah kayak gitu. Nah, makanya kita harus meluangkan waktu yang cukup. Plan manajemen waktunya ini harus baik sehingga kita tidak sampai terburu-buru. Kalau semua terburu-buru akan begitu. Juga ketika kita mau menstruasi atau mau menopause ya kan, ketika hormon itu tidak stabil, itu makwetnya juga gampang, ya kan. Jadi disitulah kalau kita tahu ciri-ciri bagian mana kita yang paling peka, ya kita harus hati-hati. Memang kalau saya ya terburu-buru itu lagi. Jadi harus tenang, harus meluangkan waktu pagi. Jadi saya punya resep, sebelum kita turun dari kasur, kita berdoa dulu. Kan komitmen 8:30, tapi kalau ke 8:30 terburu-buru. Jadi yang dia ngopeni ini, yang aku ngopeni ini, sudah jangan turun dulu, berdoa dulu. Nah, itu ngerem hati. Ya, jadi itu salah satu yang saya secara pribadi lakukan. Jadi setelah itu mau bengkerengan, ya urusan nanti. Oke, kalau menurut Cein, area mana yang kira-kira itu men-trigger Cein ini orang yang lemah lembut ya, sangat lemah lembut, kalem, dalam berkata-kata halus dan juga sangat wise gitu ya rasanya. Dan Cein ini adalah profesinya dokter gigi. Mungkin enggak juga pernah marah. Iya, makanya saya ini penasaran, apakah Cein ini pernah marah ya kira-kira dengan pasien yang model macam-macam, dengan anak-anak, mungkin pastinya ada anak-anak juga ya. 4 anaknya. Selain pasien sendiri itu ya, pasien pribadi di rumahnya, 24 jam itu ya, pasien 24 jam. Nah kalau misalnya ada pasien ini yang cerewetnya minta ampun, terus banyak rewel gitu loh, terus malah gitu, ini juga sekolah minggu. Nah C ini juga dia profesinya sebagai guru sekolah minggu, khususnya baby class. Kira-kira nih, ini anaknya orang dengan model yang macam-macam. Nah itu tantrum, kira-kira gimana ya seorang guru sekolah minggu seperti C ini nih menanggapinya? Otomatis ya, sebetulnya apa yang sudah ada itu enggak dibuat-buat itu enak, enteng, ya kan. Jadi ya tergantung juga. Tapi satu yang saya pikir itu begini, bagaimana kalau kita ngadepi orang yang aneh-aneh, yang angel, aduh gini ya. Satu, kalau kamu melakukan semuanya itu untuk Tuhan, then no problem kan. Orang itu mau marah, orang itu mau ndak seneng, orang itu mau gimana, bukan urusanku kan, iya kan? Iya kan? Jadi waktu dia marah-marah, ya aku juga ndak jadi marah-marah. Kenapa aku harus marah kok ngikut-ngikutin dia? Karena aku tahu siapa aku, di mata Tuhan aku ndak kayak gitu. I know who I am. Jadi itu enggak nyerang pribadiku. Satu itu. Ya. Nah kalau kamu dibilang kamu ini gitu, aku enggak akan bales. Iya kan. Tapi yang aku pikir itu, ada apa sih orang ini? Kenapa sih? Sama seperti pasien kalau datang ke saya, kadang-kadang tuh keluhannya bisa, kepalaku pusing, ciin, suwaket kepalaku. Belum tentu dari kepala sakitnya. Iya kan. Oh lah giginya bolong kok gitu kan. Oh giginya bermasalah, ya kan? Cari akarnya. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Mungkin ada lukanya dia. Mungkin dia juga butuh perhatian.
Mungkin dia juga butuh cuman dilus-lus suami-suami yang sudah rasanya gini ya. Apa yang kita lakukan untuk itu? Kita balas marah, yo tambah perang, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa menguasai diri untuk kita menahan dan kita bisa menjadi sesuatu yang lain, yang berbeda. Bukan berarti lemah. Di Alkitab dikatakan kamu bisa memenangkan suami yang belum kenal Tuhan dengan perbuatanmu. Artinya apa? Dengan kelemah lembutan kita ini kuat loh. Dikatakan lagi ya, kata-kata yang lemah lembut itu bisa mendamaikan. Betul enggak? Mengurangi kemarahan, menghilangkan kemarahan. Kita mampu untuk itu, bisa dan sangat bisa. Asal bagaimana kita juga melihat diri kita sendiri dulu. Kalau kita ikut emosi ya habis dah gitu kan. Perang dunia, perang ketiga. Gitu ya. Tapi pada waktu kita melakukannya karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu melakukannya buat kita. Kita ini loh tidak layak kok sebetulnya. Ya kan? Modelnya kita ini loh kayak gini nih loh Tuhan masih mau pakai. Ya kan? Oke, terima kasih Cein. Tadi mendengar penjelasan Cein mengenai kelemah lembutan gitu, saya jadi teringat di Alkitab itu Musa adalah seorang yang lemah lembut. Ya, itu seorang pria. Kalau seorang pria yang lemah lembut itu bagaimana ya Ciin? Apakah ya pokoknya bagaimana? Bisa. Ciin? Ya, saya beruntung. Saya dapat anaknya mamah yang bisa jadi saya contohin. Lembut juga ya. Dapat anak mama yang ke itu ya. Ya. Bukan yang itu satunya. Ya, bukan ya. yang itu. Oke. Yang itu ya. Ya. Yang khusus itu ya. Betul. Ya. Perlu digarisbawahi. Kayak gini ya. Tuhan Yesus itu kurang apa lemah lembutnya. Ya. Tapi dia juga tidak lemah kan? Sebagai seorang pria, kalau dia sudah mengenal kebenaran ini, menjadi sama seperti Kristus, itu bisa aja terjadi. Saya pernah ingat pengalaman suami, ya, waktu itu di sekolah minggu, karena dia juga guru sekolah minggu ya. Ada seorang anak yang waktu itu kelas 2, badannya besar. Tapi dia suka mukul, kesenggol sedikit, tantrum, ya. Suka anak cewek lebih kecil dari dia jalan cuma nyenggol, dia bisa cepat. Seperti itu, ya. Kalau dia, ini dulu di sini, jadi kalau dia sudah turun dari mobil, bang gitu, gurunya lihat, aduh datang, mati aku. Troublemaker-nya datang. Ya, bisa ada yang seperti itu ya. Sampai suatu saat, anak itu juga membuat masalah di kelas. Ya, waktu itu yang ngajar Benjamin. Sendirian, enggak ada guru pendamping. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama anak yang lain, Kak Ben akan mengurusin anak ini keluar. Kak Ben minta kamu stay di sini diam. Main boleh, tapi jangan buat keributan. Bisa? Waktu itu masih ada sekitar 20 anak di kelas yang dia harus tinggal untuk ngurusin anak satu ini. Dan saya ingat diam diuper, lari keluar. Dia keluar tuh dengan happy kan. Tapi sama dia dipeluk gitu ya, dipeluk. Meronta-ronta, anaknya kuat lagi. Apa yang dia lakukan? Ini anak, no, yang dia lakukan hanya peluk, tapi peluk kenceng dan kuat. Karena anaknya juga besar. Dia cuma bilang gini, kalau kamu diam tak lepas. Selama kamu tidak diam, kamu berontak, tidak tak lepas. Digigit tangannya, gigit tidak dilepas. Dia pegang terus. Dia cuma bilang, kalau kamu tenang, kamu diam tak lepas. Kalau enggak, Kak Ben akan pegang kamu terus. Ya, satu saat itu sampai satu pelajaran selesai. Iya kan? Dan dia sampai bilang, aku masuk neraka enggak apa-apa.
Mau diapain? Mau ngomong apa lagi kalau sudah seperti itu? Tapi yang dia lihat apa? Ini anak yang kasihan toh, terhilang ini anak ini. Nggak tahu di rumah itu dia ngalamin apa. Iya kan? Terus kalau kita lepas dan kita bilang, Rek kurang ajar gini, kan nggak bisa begitu. Iya kan? Bagaimana kamu menghadapi yang seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dipegang terus. Bukan disakiti. Dia pegang. Dia yang nyakitin. Dia diam. Sampai selesai. Orang tuanya datang, diserahkan ke orang tuanya, cerita kenapa tadi itu seperti itu. Tapi dia tidak ngomong apa-apa, cuman gitu aja. Minggu depannya, anak itu yang cari Kak Ben. Minggu depannya, dia yang cari. Dia stay di sini sampai dia dewasa. Sampai saya ingat pada suatu hari kita ada seperti bukan konser KKR anak. Dia naik ke panggung, dia ambil mic, dia bilang, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Padahal anak itu di sekolah sudah gurunya bilang, ini anak abnormal, ini anak tidak bisa ditolong, ini anak sudah mengganggu semua, sudah di sekolah sampai bilang, ini gerejanya di mana? Anak sekolah minggumu ya ini ya. Tapi Tuhan itu loh tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tuh lo sayang sama dia. Kalau bukan kita, who else? Kelemah lembutan itu bukan lemah. Kelemah lembutan itu bukan tindakan lemah. Tapi dengan kelemah lembutan itu kita bisa memenangkan jiwa. Amin. Kalau cerita ini banyak. Aduh, terharu ya dengarnya bagaimana pengalamannya. Kelemah lembutan adalah suatu kekuatan. Ya, luar biasa. Mungkin? Oke. Mungkin sampai dengan materi yang pembahasan ini dari ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanyakan? Ada? Oke. Silakan mic-nya. Ya, bisa berdiri sambil menyebutkan namanya dengan siapa? Nama saya Lucy. Saya mau bertanya, menghadapi anak teenager pada saat anak cerita tentang teman atau lingkungannya, terkadang kita secara nggak sengaja menggurui karena takut anak kita salah arah. Tapi sebenarnya anak hanya ingin bercerita. Bagaimana kita bisa tahu timing yang tepat, kapan kita harus menahan diri, kapan kita harus menasehati. Terima kasih. Oke, jadi menghadapi anak teenager yang bermasalah, cerita ke orang tuanya nih kita sebagai mama. Kira-kira mama, itu gimana tanggapannya kita? Kapan kita harus ngomong, kapan kita harus tenang. Nah itu gimana respon kita sebagai seorang mama mendampingi anak yang sedang tantrum, yang punya masalah. Oke, mungkin dengan Ciliana. Saya punya 4 orang anak, cukup banyak. Nah, anak saya 2 perempuan ini suka cerita banyak. Jadi kalau video call, karena sekarang dia sudah dewasa ya, sudah beranak juga. Beranak. Jadi cucu saya sudah banyak. Kalau dia cerita, ya saya hanya mendengarkan. Kalau video call gitu ya 1 jam misalnya. Saya paling ngomong itu cuma 2 atau 3, 4 kalimat. Jadi ya sudah mendengarkan saja. Nah ketika dulu dia remaja, ya memang sekarang dia cerita. Kalau saya terlalu keras
gitu loh. Misalnya ya mungkin karena sistem mama papa saya dulu itu yang saya pakai. Misalnya perempuan enggak boleh pulang lebih dari jam 9. Nah, itu tetap saya terapkan gitu loh. Ternyata mungkin enggak pas. Ya, situasinya itu tidak pas. Sehingga tapi dulu ketika dia teenager dia kan enggak berani protes. Ya kan? Nah, setelah dia menikah itu yang keluar ternyata. Jadi ya saya sorry aja, saya enggak karena itu yang engkong dan mak terapkan ke mama. Jadi saya tetap menerapkan seperti itu. Misalnya gadis ya enggak boleh nginep walaupun teman-temannya itu ulang tahun misalnya. Nah, itu bagi saya harus seperti itu gitu loh. Tapi rupanya dia enggak terima saya perlakukan seperti itu gitu. Tapi karena dia masih teenager dia enggak berani melawan kan. Dan ketika dia sudah 30 plus baru dia ngomong. Sebetulnya aku enggak setuju apa yang mama dulu lakukan terhadap aku. Ya. Boleh nambah sedikit Ya, ya? silakan, Ci. Kalau yang tadi dibilang anak-anak teenager itu memang khusus ya. Tapi yang penting itu kita dengerin dulu gitu loh. Iya kan? Kenapa dia sampai datang ke kita itu? Biasanya kalau teenager datangnya ke teman dulu. Ya enggak? Tapi ini kalau sampai dia ada yang kita, dia pasti mau menceritakan sesuatu yang dia enggak bisa ceritakan ke orang lain. Bersyukur kalau dia datang ke kita. Ya kan? Ada yang justru nggak mau ngomong sama mamanya. Ya. Kenapa? Seringkali itu gini, anak belum ngomong kita sudah ngomong duluan. Dia belum gitu sih kita sudah iya kan? Iya. Nah, kita harus menahan diri. Dengerin dulu. Tahu masalahnya baru ngomong. Tipsnya itu aja. Tipsnya seperti itu. Belajar mendengar. Kalau dari pengalamannya Ciliana ini kan di Pondok Hayat ya Ci ya. Ada banyak sekali anak-anak yang bukan keluarga dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana kalau menghadapi anak-anak yang seperti ini dalam menghadapi penguasaan diri untuk menghadapi mereka apalagi masih akil balik begitu Ciliana? Ya, yang dihadapi Pondok Hayat itu kan beragam ya. Terutama kalau wanita hamil di luar nikah datang dan itu kan kita ajak ngomong. Ya, kita membiarkan dia bercerita. Sudah ngomong apa aja, entah itu bohong, entah itu benar atau enggak, ya kita wajib hanya mendengar. Hanya mendengar. Dan ketika dia tanya dan di akhir ketika pertengahan konseling itu dia tanya sesuatu, kita menjawab, kita mengarahkan, gitu ya. Itu bagi wanita-wanita yang hamil di luar nikah dan mereka kan dibimbing juga ada pembimbingan untuk mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, goal kita adalah mereka bisa menerima kehamilannya, bisa mengampuni orang yang menghamili dia dan bisa berdamai dengan dirinya. Jadi dia tidak jengkel dengan dirinya, tidak berusaha untuk misalnya bunuh diri walaupun tuh ya ada 1-2 kasus yang seperti itu. Tapi ya kita menerima, just menerimalah. Menerima dan memfollow up, membantu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ketika dia harus pulang nanti dia mau kemana? Apakah dia akan sekolah kembali, yang sekolah, yang bekerja kehilangan pekerjaan, bagaimana kita menuntun dia untuk tidak putus asa, mencari pekerjaan kembali. Kalau yang sekolah atau kuliah tentu kita menganjurkan untuk ya sudah kehilangan 1 tahun, gak apa-apa, kamu mulai lagi untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi dan ketika dia harus bergumul juga apakah akan meninggalkan anaknya atau tidak, kita pun membantu untuk dia mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya, baik untuk dia sendiri maupun untuk anaknya, untuk keluarga besarnya,
seperti itu. Dan anak-anak yang ditinggal adalah anak-anak yang pasti adalah anak-anak yang tertolak sejak dalam kandungan. Dan itu berat, terus terang aja berat sekali. Mereka punya ya yang di sekolah minggu, Ibu Indayani tahu bagaimana penolakan itu ini antara percaya dan tidak. Saya sering kali ngomong begitu ya. Mosok sih enggak bisa dilepaskan gitu loh ya. Loh, kita itu loh kurang apa gitu ya sampai kayak gitu. Lahir procot didoakan. Ya kan, dibacakan firman, didoakan. Tiap hari didoakan. Tapi ya iblis jauh lebih pintar untuk merebut damai sejahtera si anak ini dari ketertolaan. Sehingga timbul efek yang macam-macam. Yang susah diatur, yang timbul sifat-sifat yang lama, yang kita enggak tahu ya. Itu sulit. Terus terang aja itu hal yang sulit yang kami hadapi sampai saat ini. Bagi anak-anak yang tertolak. Jadi masih terus berproses belajar penguasaan diri ya Celiana ya. Oke. Dan bersyukurnya ketika dia sudah menginjak pertengahan SMA jadi kelas 8, 9 itu sudah mulai baik ya. Dan sudah kelihatan ketika dia kuliah. Jadi anak kami sekarang 3 di Taiwan dan kami hanya memberikan uang semester pertama, uang tiket dan uang visa. Setelah itu dia harus mandiri dan bisa. Gitu. Kemudian satu lagi kuliah kebidanan, IPK-nya itu 3,9. Wow, luar biasa ya. Ya, jadi dari perjalanan Pondok Hayat yang 27 tahun kita belajar ya, kita terus belajar. Ketika sudah after teenager itu sudah mulai tenang. Ya. Bergejolak itu ketika 15 sampai ke bawah. Iya. Luar biasa ya perjalanan hidup Celiana itu menghadapi anak-anak yang tanda kutip bukan anak sendiri tapi belajar menguasai diri untuk mendidik anak-anak yang seperti di Pondok Hayat ini. Kita luar biasa sekali dengan pengalaman hidupnya Celiana. Silakan. Oke, dalam penguasaan diri Celiana seperti yang dibahas di dalam buku, wanita itu ada dihadapkan pada beberapa pencobaan. Salah satunya itu makanan, minuman, hobi, shopping, olahraga, terus juga ada faktor kemalasan. Nah, itu gimana Celiana untuk menghadapinya? Ya, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus ngerem dalam banyak hal, ya kan? Makan manis-manis, makan lemak-lemak itu di Alkitab kan enggak ada, ya kan? Tapi kita dari pengetahuan, kita tahu bahwa itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, bagaimana kita menguasai diri, ya kan? Saya punya CC satu yang, wah kalau mengendalikan diri terhadap makanan luar biasa. Salah satunya yang saya lihat, dia pengen spiku. Nah, tapi dia tahu bahwa CC-CC yang lain itu diabetes. Jadi dia dikecapi gini terus dilepeh. Dibuang gitu. Nah, jadi saya bisa mencontoh bahwa begitu ketatnya dia di dalam menjaga dirinya begitu ya. Jadi di dalam shopping pun begitu. Nah, ya semua wanita termasuk saya ya. Saya punya kelemahan juga. Kadang-kadang enggak lihat isi lemari. Sudah penuh, sudah berjubel, masih pengen beli lagi. Siapa yang kayak gitu? Ya kan, makanya akhirnya saya punya prinsip kalau masuk 5 keluarnya harus 10 gitu. Ya minus kan? dong, minus berarti. Minus, harus beli lagi. Oh supaya bisa beli lagi, ada alasan ya. Kasihan suaminya. Sebab gini, saya punya pengalaman begitu kita terlalu banyak barang, nyarinya sulit kan? Ya kan? Nah, itulah. Jadi kita harus mawas diri juga, beli karena kebutuhan, keinginan, atau ikut-ikut. Ya kan? Jadi ya ikut harus dress mawas code diri. ya. Ikut dress code. Nah. Ya. Demikian juga olahraga.
Ya, yang golf ya. Tidak termasuk yang olahraga ringan. Saya senang olahraga, tapi kadang-kadang itu kebablas. Sehingga ketika sudah ada istirahat 5 hari, akhirnya tumbang gitu ya. Ya enggak sampai sakit, tapi saya tahu bahwa itu kebablas aku. Jalannya kebablas, naik sepeda kebablas, berenang sama tante sama Indah ini kebablas, kurang istirahat akhirnya tumbang gitu. Tapi kan memang enggak bisa disangkali bahwa olahraga itu kan menimbulkan hati yang gembira, ya kan. Terus kalau lihat timbangan, berani nimbang ya kan. PD ya, sudah PD, soalnya sudah ini ya. Berani nimbang, kalau sudah tahu naik, enggak berani nimbang. Ya, jadi intinya ngerem dalam segala sesuatu. Ngerem. Gimana Cein? Khususnya dalam hal pelayanan. Kadang-kadang juga pelayanan itu menjadi sesuatu yang emangnya kalau sudah pelayanan terus gimana gitu ya. Kadang-kadang juga bisa, saya jadi guru sekolah minggu tuh setengah mati, seneng. Waktu persiapan tuh saya juga seneng, waktu lihat anak-anak saya juga seneng. Tapi ada masanya Tuhan bilang stop dulu lah gitu ya. Loh Tuhan kan pelayanan kan, kadang-kadang gitu ya mikirnya. Iya tapi ada yang lebih penting yang harus kamu urusin. Hari Minggu saya harus menyertai mama tercinta nulis ya kan. Bukan juga sebagai suatu alasan, tapi saya bilang gini, Tuhan aku belajar untuk open. Aku bilang sama kakak-kakak, terutama Kak Susi, kalau butuh panggil, I'm available. Aku membuat diriku available. Ya, tapi kalau semua sudah, saya lihat sudah berjalan baik semua kok, tanpa aku pun enggak apa-apa. Tapi saya tahu ya sudah, waktuku sekarang adalah untuk mendampingi mama. Ya sudah, yang ini saya istirahatkan dulu, bukan berarti saya hilang. Tapi saya istirahatkan dulu. Sewaktu-waktu Kak Susi yang menjadwal, ya saya ikut. Gitu, ya kan. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang mengikat. Karena Tuhan juga tahu, saya itu, Tuhan tuh loh, semuanya itu diatur tuh pas saja. Gitu ya, pas pada waktunya. Kalau memang Tuhan suruh pelayanan seperti ini ya jalan. Meskipun ya grogi ya, kan, grogi, dretek ya, sama-sama ya. Meskipun berempat tapi dreteknya berempat ya. At least you know, ini memang dari Tuhan atau enggak. Ya. Oke, mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya? Silakan mic-nya minta tolong. Kalau Dewi yang tanya ini kita harus siap-siap. Bahaya. Biar Enrika yang jawab. Silakan berdiri Ibu D. Selamat pagi Ci Indayani, Ci Liana. Saya mau tanya. Tadi kan dibilang kita enggak boleh bilang, ya saya ini terakhir seperti ini. Ya terima saya apa adanya. Kita kan enggak boleh kayak gitu. Nah kita mau berubah, kita mau lebih lemah lembut, kita mau lebih dalam penguasaan diri. Nah kalau saya terlahir seperti Esther misalnya, ngomongnya buanter, cepet gitu ya. Atau saya ngomongnya kasar dengan pemilihan kata-kata yang mungkin tajam. Nah kita sudah berubah dengan berjalannya waktu, dengan ikut Bible & Co, Hati Ibu, ya kan. Kita berubah sedikit-sedikit nih. Tapi standar apa yang bisa kita ambil patokan bahwa kita sudah berubah. Sedangkan standar orang sendiri-sendiri itu kan berbeda ya. Sedangkan Esther aja mengurangi kecepatan bicara aja tuh ngempes setengah mati. Dia bilang ini udah pelan loh, ya aku ngomong udah pelan. Tapi orang masih menganggap, jangan makan bubur kepanasan, pelan-pelan kalau ngomong. Sama, saya juga udah ngambil posisi kata-kata yang lemah lembut, selembut mungkin. Tapi masih ada orang yang merasa terhujam, tertusuk dengan kata-kata saya. Silet. Nah standar apa yang kita bisa pakai bahwa ini aku sudah berubah dan aku bisa menyenangkan, kita gak bisa menyenangkan hati semua orang ya. Jadi kita apa nih yang membuat kita tuh bisa berpuas diri bahwa
aku sudah mulai berubah dan I'm in progress gitu loh paling enggak. Supaya jangan ada penuduhan-penuduhan dalam pikiran kita, hati kita bahwa kamu masih kasar, kamu masih ngomongnya cepet, kamu masih belum berubah. Nah itu yang kadang-kadang saya tuh juga berpikir dalam hati, apa nih kira-kira standar yang perlu kita pakai dalam merasa bahwa we are in progress gitu loh. Oke, thank you C. Ya, silakan Cein. Ya, boleh coba jawab ya. Oke, kalau standar itu kalau dibilang standar itu mau pakai standar apa dulu, ya kan? Jelas standarnya adalah standar Alkitab, ya kan? Di mana di Alkitab itu standarnya juga belas kasihan dan kasih, penuh dengan kasih, ya kan? Tuhan tahu kita itu seperti apa dan tahu kita sudah berusaha seperti apa, ya kan? Selama kita juga tahu bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan. I did this because of Tuhan. Meskipun tidak sempurna, no problem kok. At least orang lain juga sudah melihat, loh lumayan loh. Thank you loh C. Paling tidak berusaha kan? Oh iya, yang penting gitu ya, Apakah effort kita ya. harus bilang no kan? Loh itu yang terjadi, iya kan? Kalau kita mau menilai diri kita sampai kemana, ngacanya itu pun cuma sama Tuhan. Ya jelas kita nggak sempurna, iya kan? But we are on the right track. Kita ada di jalan yang benar. Pada waktu hati kita ini menyerah sama Tuhan. Tuhan prosesen aku ini. Aku tahu aku belum sempurna. Aku tahu, ya kan? Tapi prosesen. Aku mau diproses. Nah, itu yang luar biasa nanti Tuhan tuh buat kejadian-kejadian yang impossible, mission impossible bisa terjadi. Iya kan? Amin buat Esther ya. Luar biasa. Iya. Yang penting itu satu aja. Bagaimana kita itu menyerah sama Tuhan. Wes terbuka sama Tuhan. Ditegur, ya iyalah. Dan Tuhan tahu kelemahan kita dan Tuhan kalau kita berserah kepada Tuhan ya. Tuhan aku kayak gini, tolong aku mau berubah. Pasti Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk berubah. Kan kita enggak perlu menjadi ibuin, ya kan? Tetaplah jadi diri kita, tapi menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Yang ngomong kasar di mawas diri. Ya kalau ngomong cepet sih aku pikir enggak apa-apa ya gitu loh. Ya asal lawan bicara ngerti gitu aja. Oh gitu ya. Jadi Tapi harus hari mencari. ini cepet kok dia. Hari ini saya sudah lolos ya. ngerem. Saya sudah pasang rambu-rambu keras. Kalaupun keperucut. Lost Terus ya. gitu ya, lost gitu ya. Dan kita diingetin, ya sudah, say sorry. Kalau kita menyakitin orang, kita bilang say sorry. Tapi kalau kita bilang, Tuhan sorry Tuhan. Ya seperti yang Celiana tadi bilang ya, Tuhan tahu kita, hatinya kita. Tuhan tahu, tapi suami kita nggak tahu, C. Paling tidak sudah Kalau gitu bahannya sedikit-sedikit suruh Tuhan kan? kasih tahu. Minta tolong Tuhan kasih tahu dia. Ya. Supaya dia mengetahui. Memang yang paling tahu kita berubah itu adalah diri kita dan orang yang paling dekat dengan kita ya. Ceklah, aku udah berubah belum? Tapi cara ngomongnya aku udah berubah belum ya? Ada mendelik itu ya. Udah berubah belum? Ngomongnya aja Ngancam ya? udah berubah. Nadanya yang mengintimidasi. Nadanya sudah mengintimidasi. berubah. Mengintimidasi ini susah sekali untuk diubah ya. Tapi minimal perubahan itu akan kelihatan ya dari reaksi Iya, kita, respon iya, kita. Seperti biasanya kalau misalnya kita menghadapi ada kecurangan, ada perbuatan yang nggak adil di sekeliling kita. Kadang kita itu langsung tuh bereaksi tuh macam-macam ya. Nah, kadang mungkin dari situ gimana menurut Celiana? Misalnya nih, kita menghadapi di dunia kerja, menghadapi supplier, customer yang sudah menipu, men-triki kita, mencurangi kita atau rekan-rekan kerja. Nah, gimana kita menguasai diri dan juga kita bisa bersikap lemah lembut?
Aku enggak kerja, jadi aku enggak bisa jawab. Gimana kalau Cin? Kalau di Pondok Hayat itu makanan sehari-hari. Nah ini menghadapi orang-orang yang terluka hatinya, yang istilahnya mereka itu bohong, tertolak kadang-kadang ya. makanya kita ya udah enggak jawab karena apa yang dia sharingkan bisa jadi sekian persen adalah kebohongan gitu. Ya sudah ditelan saja gitu loh sampai suatu saat kalau dia sudah betul-betul menerima Yesus dia akan mengakui gitu loh. Ya kalau hamil di luar nikah dulu-dulunya ya sampai sekarang banyak selalu ngomongnya diperkosa gitu loh. Iya kan? Aneh-aneh ceritanya gitu yang masuk dari jendela lah yang aduh udahlah. Ya kita tahu lah dari pengalaman ya gombal gitu ya. Tapi kan ya harus dalam hati kan, nggak mungkin ngomong gitu loh. Tapi ya itu kalau di dunia pelayanan aku nggak kerja jadi aku nggak tahu. Gimana Cin? Kalau misalnya kasus tertentu apa misalnya? Boleh tanya. Kenapa? Misalnya apa? Kalau misalnya nih kita ditipu oleh customer, ditipu oleh teman yang sudah kita percaya, kita mau bantu menolong, niatnya nolong, tapi ternyata kena tipu. Kalau itu bisa diurus secara legal, uruslah secara legal. Berarti Karena nggak itu lemah lembut kebenaran. dong? Berarti nggak lemah lembut? Bukan, kalau bukan begitu. Lemah lembut itu tegas juga kan. Bukan berarti kamu bisa di apa-apa no saenake dhewe, tidak. Iya kan? Kalau itu memang urusan uang dan itu adalah urusan yang bisa dilegalkan, diurus dan kamu ada kemampuan untuk ke situ, uruslah. Tapi kalau memang enggak dan kamu sudah merelakan, ya sudah relakan semuanya, enggak usah dipikirin kan gitu. Dalam arti pada waktu kita banyak ya sekarang yang ditipu orang itu banyak ya. Sampai habis-habisan pun ada ya. Ya. Kejadiannya sudah seperti itu kan. Terus mau ditambahi sakit hati lagi. Mau ditambahi benci lagi. Mau ditambahi rusak hidup kita. Benar enggak? Yang rusak biar orang itu, yang dosa biar orang itu. But kita punya kewajiban untuk ya sudah lapor sama Tuhan. Tuhan bisa pulihkan enggak? Tuhan bisa pulihkan enggak? Bisa. Bisa lebih. Kenapa kita harus ikut terpuruk di situ? Benar enggak? Toh enggak bisa diapa-apain. Kalau mau diapain enggak kembali. Mau dibunuh orangnya. Dosa lagi. Iya kan? Yang penting beresin hatimu dulu dengan Tuhan. Terima keadaanmu. Bereskan hatimu dulu dengan Tuhan. Setelah itu lapor sama Tuhan. Kalau perlu bilang Tuhan, tuh orang suruh tobatin dulu Tuhan. Supaya uangku kembali. Bukan kita mengata-ngatai dengan kata-kata atau apa namanya itu. Ngelempar sesuatu yang sampah ya dalam arti kita ngutuk atau gimana. Nggak ada gunanya kan? Kenapa nggak kita lempar berkat? Kita lempar Tuhan, orang ini berkati Tuhan. Dan let him know berkatnya itu dari aku, lewat aku Tuhan. Kenapa nggak kita lakukannya seperti itu? Pada waktu orang itu menyakiti kita, buat apa kita marah-marah juga? Ketularan. Kita nggak tambah seneng, kita nggak juga bebas. Kenapa kita nggak bilang Tuhan, aku sakit. Aku sakit ini Tuhan. Urusi aku dulu Tuhan, sembuhkan aku dulu Tuhan. Tapi juga aku mau lepas berkat buat orang itu Tuhan. Kutukku, tobatkan orang itu Tuhan. Aku mengutuk dia untuk dia bertobat Tuhan. Itu hukumanku buat dia Tuhan. Salah enggak? Tapi itu yang terjadi, bisa terjadi. Musuh-musuh yang dulu aku anggap musuh, sekarang sudah jadi anak Tuhan. Wow, luar biasa. Berkat
kelemah lembutan ya, Iya. berkat penguasaan diri. Tapi apa ya? When you know God loves you so much. Tuhan tuh loh sayangnya luar biasa ke kita. Apa yang enggak Dia kasih ke kita? Kalau harta habis, ya usaha lagi lah. Kerja lagi lah. Do it right. Do it good. The blessing coming. Amin. Oke, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir. Oke, kalau nggak ada kita akan tutup dalam konklusi dari Celiana, Cein. Kira-kira apa sih tanda kita itu sudah mempunyai buah roh, khususnya kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan Ini cuma pendek ya? Harus pendek ya? enggak harus pendek. Yang penting jelas. Nanti nek saya ngomong khotbah lagi. Oh, apa it's itu? okay. Takut aku. Enggak apa-apa. Lanjutkan. Boleh ya? Boleh ya? It's bubble up ini. Oke, buah roh ini satu kesatuan. Kita kan sampai saat terakhir ini ya. Saya sudah nggak bisa duduk ini, maaf. Sangat bersemangat. Cein sangat bersemangat. Ayo Tuhan. Oke. Kita ada di buah roh sudah beberapa lama ya. Buah roh ini tidak bisa dipisah-pisah. Buah roh ini ada kalau kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu setuju ya? Pada waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup di dalam roh, kasih itu pasti ada. Waktu kita kenal Tuhan, kita tahu itu kasihnya Tuhan luar biasa. Itu startnya, mulai dari situ. Siapa di sini yang kenal Tuhan tapi tidak mengasihi? Tidak bisa kan? Kalau kita kenal Tuhan, buah pertama itu adalah kasih. Kasih kepada diri kita sendiri, kasih kepada orang lain, bahkan kepada musuh, suami pun dikasih. Enggak. There is love. Itu muncul. Pada waktu ada kasih, pasti ada sukacita. Kalau kita dikasihi orang, kita pasti seneng kan? Kalau Tuhan kasih sama kita, Tuhan menyayangi kita, tidak mungkin kita nggak seneng kan? Loh kok Tuhan sayang sih sama aku, kan tidak ada kan? Kalau ada kasih Tuhan itu, pasti ada sukacita. Pada waktu sukacita itu hadir, damai sejahtera itu ikut. Bener nggak? Kita jadi lega, kita jadi nggak khawatir apa-apa kan? Ada damai sejahtera di dalam. Dan Tuhan bilang damai sejahtera yang di luar segala akal. Pada waktu saya sakit, saya dioperasi. Masuk kamar operasi sendirian. Nobody, suami pun ketinggalan di luar, tidak bisa tak bawa. Tapi damai sejahtera Tuhan itu menyertai. Saya di meja, masuk di situ sebelum saya ditidurkan itu ada nyanyian yang keluar. Bisa tak buat-buat? Nggak bisa, wong saya takut. Asalnya loh saya takut. But it's come from within me. Ada damai sejahtera. Pada waktu damai sejahtera sudah ada, masa kita nggak sabar diotek orang sedikit gini? Hah? Ya enggak lah, apa sih? Paling kan gitu, ya kan? Kesabaran itu akan timbul dengan sendirinya. Pada waktu kita dicubit pun, gini ya. Aduh. Ya kan? Karena apa? Kita sudah merasakan yang atas-atasnya dulu. Ya, waktu itu kemurahan akan muncul. Waktu kita melihat orang butuh. Waktu kita melihat, lah aku ini sendiri butuh. Seringkali saya dapat, sudah punya cita-cita dari praktek. Aku Tuhan, ya aku dapat segini, aku mau beli ini. Duit sudah di tangan. Aku sudah kenangan, besok aku pergi Tuhan.
Tiba-tiba ada orang datang dan cerita, butuhnya persis sejumlah seperti itu. Tak kasih enggak? Eman. Loh Hasil Tuhan, kerja keras ini Tuhan. loh kan Tuhan kan tahu, saya juga butuh. Saya kan sudah doa. Iya, betul. Sudah berapa lama aku doa loh Tuhan. Iya, terus negonya gimana? Apa kata Tuhan? Kasih enggak? Hati enggak? Sulit ya. Nilainya persis. Wow. Tidak lebih dan tidak kurang. Berarti tak kasih 0. Tidak ada susuk titik pun. Kasih enggak? Perang kan? Tapi pada akhirnya aku bilang, Tuhan ini punyamu. Sukacitanya lebih dari yang sudah saya dikasih. Wow. Berapa hari lagi Tuhan dulu dapat double aku. Wow. Tuhan nggak pernah ngutang. Tuhan gantikan ya. Tuhan nggak pernah ngutang. Pada waktu Dia minta ke kita, kasih nggak? It means your hobby. It means anakmu. It means everything. Kasih enggak? Semuanya bukan punya kita. Kita cuma dipinjemi. Sudah bersyukur sampai sekarang ini didampingi. Sudah sampai bersyukur sampai sekarang ini anakku masih ada. Masih bisa tak elus-elus. Sebentar lagi yang sudah di sana cuma bisa telepon tok. Dilepas enggak? Pada waktu mama harus menyerahkan anaknya satu jadi hamba Tuhan. Dilepas enggak? Pegolf Juara dunia. juara. Insinyur sipil. Dikasih enggak? Tapi waktu dia tanya, yo terserah kowe. Pada waktu kita membuka tangan kita, it means waktunya Tuhan kasih kita juga. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Pada waktu itu kebaikan itu akan muncul. Nggak lama-lama. Pada waktu kita kasih sesuatu, Tuhan nggak pernah utang. Kita kasih kebaikan, Tuhan juga kasih kebaikan yang berlipat kali ganda. Perbuatlah sesuatu seperti untuk aku. Pada waktu itulah kesetiaan akan muncul. Tuhan sudah begitu banyak Tuhan yang kau kasih dalam hidupku. Kalau aku tidak setia itu gimana sih? Dan kalau kita juga menabur banyak kepada suami, kita menabur kepada anak, kita menabur kepada mertua, kita menabur kepada siapapun. Apakah kesetiaan itu hilang? Never, ever. Tidak akan hilang. Kesetiaan itu akan mengikuti kemanapun langkahmu. Ya kan? Disitulah kelemah lembutanmu akan muncul. You don't have anything untuk kamu bisa. Kamu diserang pun seolah-olah kamu nyerang aku. Kamu nyerang Tuhanku. What I can say is that kamu boleh nyerang aku. Sama dengan kamu nyerang Tuhanku. Ayo. Ayo. Tapi perlu penguasaan diri. Segala hal itu baik. Tapi kalau ada waktunya kita harus menguasai diri untuk stop. Pelayanan baik. Tapi ada waktunya Tuhan bilang stop. Ya kan? Nah, lo nggak bisa berhenti. Sekarang yang terakhir. Lemah lembut itu sikap hati. Dan bisa jadi karakter. Tapi bukan tindakan yang lemah. Karena waktu kita melakukan lemah lembut, ada banyak hal yang menyertai untuk bisa lemah lembut. Waktu kita mau kita harus menahan diri.
Waktu kita mau berkata-kata yang tidak baik, kita harus menahan diri. Butuh kekuatan, inner strength untuk bisa tercermin keluar semua ini buah-buahnya ini. Sudah. Wow, luar biasa. Sein sudah merangkum pertemuan kita dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret ini, buku The Enchanting Garden Part 1 dan Part 2. Kita sudah mempelajari 9 buah roh. Thank you buat C. Indayani dan juga buat C. Liana. Oke.